Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar nih caranya terjun ke bidang teknologi itu apakah harus dari jurusan IT? Karena kebetulan kamu kan emang lulusan IT ya, jadi kalau menurut kamu gimana gitu? Pastinya ya kalau jurusan itu sebenarnya nggak harus dari jurusan IT. Tapi memang backgroundku sih kebetulan IT. Di Gajah Mada kemudian sempat lanjut pendidikan S2 di Amerika, beasiswa LPDP. Jadi backgroundnya memang teknologi tapi nggak harus teknologi. Semuanya bisa. S2-nya juga ngambilnya sama kamu, IT gitu? Betul. Oke, tapi sebenarnya yang kamu temuin kalau kamu lagi kerja nggak semuanya lulusan IT? Nggak harus, malah aku cari orang-orang yang talentanya multidisiplin dari berbagai macam bidang. Oh, kenapa tuh? Beginilah dia mikir ya, waktu kemarin pas pandemi ya, kalau aku orang IT aku paham itu namanya teknis sistemnya gitu kan. Tapi kalau kesehatannya gitu, ini orang harus dikarantina berapa lama. Habis itu orang itu behaviornya kalau misalnya masuk tempat publik kayak main scan itu kan, itu behaviornya harus kayak gimana kalau misalnya dia belum vaksin macam-macam lain. Jadi background yang itu penting banget, jadi saling melengkapi ya. Oke, berarti sebenarnya kalau mau kerja di bidang teknologi itu nggak hanya posisi yang terkait IT tapi juga ada posisi lain gitu ya? Oke. Kalau ngomongin tentang pendidikan dulu ya, tadi kan Oscar ada nyinggung S1-nya itu sempat ngambil IT, terus habis itu lanjut S2 dengan beasiswa gitu. Ada gap year nggak sih? Apa kamu langsung gitu? Ada gap year pastinya. Aku gap year itu sekitar kurang lebih 3 tahun. Oh, itu ngapain tuh selama 3 tahun? Jadi gitu, kalau sekolah itu kan basically kita pengen belajar sesuatu yang kita butuh wawasannya, untuk ilmunya. Nah, jadi pas S1 kemarin aku lulus, aku kerja dulu tuh. Kerja dulu di Persatuan Bangsa-Bangsa di PBB. Dan dari situ itu kan aku tahu apa yang butuh dilajarnya. Nah, baru kemudian kepikiran, wah, belajar ini nih. Ya, baru lanjut S2. Jadi memang nggak langsung karena aku ada pertimbangan itu. Oke, berarti menurut kamu sebelum seseorang itu memutuskan sekolah lagi, sebaiknya kerja dulu? Better kerja dulu, jadi benar-benar bisa tahu apa yang dibutuhkan di dunia realnya seperti apa. Oke, dan alasan kamu terjun ke bidang ini gitu, kenapa? Soalnya kalau aku sekolahnya beda gitu, S1 ku beda, S2 ku beda gitu kan. Kalau kamu kan linear gitu, biasanya orang linear tuh most likely mau jadi dosen gitu, tapi kan kamu praktisi ya, agak beda gitu. Sebenarnya S2 aku juga nggak linear banget ya, karena kan major yang tak ambil itu kan teknologi manajemen teknologi. Jadi benar-benar karena itu kalau aku S1 kan teknis banget ya. Kemudian yang S2-nya ambil manajemen teknologi supaya aku tahu gimana bisa manage teknologi secara komprehensif dari sisi sumber daya manusianya, sumber daya perusahaannya, dari sisi perencanaannya dan lain-lainnya. Itu yang skill yang aku dapat di S2, makanya aku pilih dulu lengkapi ya, nggak linear langsung semuanya. Terus yang membuat kamu memutuskan berkarir di sini tuh apa gitu? Maksudnya setia gitu lah. Di pemerintahan ya. Sebenarnya mata pikir gue udah 9 tahun. Dari lulus ya? Dari lulus sektor publik, tapi basically dulu aku sebelumnya sempat jadi Google Ambassador dulu. Jadi sempat banyak research di sektor private ya. Terus di komunitas startup juga sering jadi mentor. Dan tapi di sektor publik ini ya hampir spend waktu itu di sektor publik. Jadi salah satu yang membahagiakan adalah di sini orientasinya tuh ya kalau di private kan kita dikejar ini ya profit oriented ya. Kalau di sektor publik itu yang menarik adalah dikejar dari bagiannya impact oriented ya. Melihat orang ya. Buat pemberdayaan, contohnya pas COVID kemarin, ya kan, di mana Indonesia ketika kita membuat inovasi misalnya telemedicine gitu, orang-orang yang susah berobat, dia dapat obat gratis secara mudah. Dan waktu COVID ya kan, itu kan lihat kita terus banyak yang joget-joget di TikTok gitu kan, obat gratis terima kasih pemerintah, itu hal yang bahagia kan. Termasuk saat ini misalnya bangun sebuah masa depan Indonesia, infrastruktur masa depan Indonesia. Kalau sebelumnya misalnya kita gedung pemerintah ya kan, ya di dekat Monas keren ya, tapi kan itu yang bangun bukan Indonesia ya, bangun kan para orang-orang kolonial datang sini ya kan. Nah, tapi besok kita punya masterpiece infrastruktur kebanggaan kita yang bangun benar-benar fully anak bangsa ya. Itu jadi benar-benar impact yang menarik lah. Jadi kamu sekarang pengen hidup tuh kayak berdampak buat masyarakat gitu? Bukan sekarang ingin, tapi dari dulu ini seperti itu. Oke. Berarti dari awal kamu berkecimpung yang tadi kamu udah mention ketika kamu di sektor private waktu jadi Google Student Ambassador, di situ pun sebenarnya ada nggak sih kayak
impact yang kamu kasih ke masyarakat gitu, Pasti, walaupun itu private. Pasti ya, jadi sebenarnya untuk saat ini pun aku juga masih advisor di banyak perusahaan private. Jadi selain di sektor publik, aku juga jadi advisor di beberapa perusahaan swasta. Dan jadi pastinya semua itu berdampak, pasti semuanya memiliki impact. Tapi prioritasnya berbeda. Kalau misalnya di sektor publik kan jelas-jelas impact itu kan the most important things ya yang harus dilakukan. Nah itu yang kenapa, jadi aku saat ini masih balance, dua-duanya aku bantu di sektor private sebagai advisor, tapi aku banyak waktunya lebih banyak di sektor publik.